Hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Rere, Istri Tica. Nah, jadi di video kali ini aku bakal sharing tentang persiapan perlengkapan apa aja yang dibutuhin untuk lahiran dan untuk baby newborn aku. Nah, sebenarnya di sini banyak banget barang yang belum sampai gitu karena 99% aku belinya online di Shopee karena lagi pandemi gini. Males banget ya buat ketemu orang banyak dan juga masuk-masuk toko offline store. Belum ada barang yang memang nggak ada, harus keliling-keliling gitu kan. Nah, jadi aku putusin buat belanja online gitu. Nah, dan sekarang aku putusin buat bikin videonya walaupun belum 100% barangnya datang semua ya, karena sekarang usia kandungan aku udah hampir 9 bulan, jadi ada di 34 weeks. Nah, jadi daripada nanti aku keburu lahiran atau enggak barangnya keburu dipakai sama babynya, jadi aku putusin buat bikin videonya. Dan jangan khawatir, aku bakal cantumin di sini gambarnya dan juga nanti aku bakal cantumin link untuk si toko di Shopee-nya ya guys, jangan khawatir. Nah, yang pertama aku mau kasih lihat untuk perlengkapan mandi si babynya. Di sini aku punya bak mandi, ini tuh dari Kuru gitu. Nah, ini tuh kayak portable silikon gitu, jadi ini bisa dilipat. Nah, seperti ini. Ini tuh bener-bener slim banget kayak gini. Jadi ini bisa kalian simpan kalau misalnya udah si babynya mandi, kalian bisa simpan di tempat yang memang slim gitu, jadi nggak makan tempat. Nah, sebenarnya ini tuh aku udah cari-cari kemana-mana, bukan kemana-mana ya, ke toko-toko yang lain, dan ternyata cuman di toko ini aja yang ongkirnya itu benar-benar murah. Kalau di yang lain itu harganya murah, tapi ongkirnya itu yang tinggi, jadi jatuh di mahal gitu. Nah, kalau yang ini aku udah nemuin barangnya memang standar lah harganya, cuman dia murah di ongkir gitu. Nah, ini tuh cuman berapa ya, nggak nyampe 300.000 sama ongkir 200 berapa. Nanti aku bakal cantumin deh link tokonya. Nah, ini tuh cara pakainya tinggal dibuka aja. Kalian bisa pencet, di sini ada dua tombol ya. Nih, kalian bisa pencet bersamaan tombolnya dan kalian buka. Nah, ini satu lagi udah aku buka kayak gini dan tinggal ditekan aja. Akhirnya hasilnya seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat kan, ini lumayan gede. Sebenarnya ada jaring untuk si bayinya, jadi dipasang di sini si jaringnya, dan itu tuh belum sampai. Si jaringnya itu nanti aku bakal simpen di sini gambarnya, dan itu bisa dipasangin di sini. Jadi buat kalian yang masih ngeri mandiin bayi, langsung ke sini, langsung di baknya. Jadi kalian bisa pakai jaring gitu. Nah, oh ya, untuk pembuangan airnya kalian nggak usah bingung, nggak usah angkat-angkat si baknya gitu kan. Kalian tinggal buka aja di sini. Nah, ini ada lubang pembuangan air gitu. Nah, jadi ini tuh benar-benar lucu sih menurut aku. Aku juga beli karena pertama itu nggak ngabisin ruang kalau nanti bakal simpen bak ini setelah bayinya beres mandi gitu. Nah, sekarang cara tutupnya juga sama ya, tekan gitu si ininya nih, itu kayak bahan karet gitu, silikon tuh. Cukup gampang sih menurut aku. Nah, kayak gini. Dan kalian bisa tutup lagi deh, dilipat lagi ininya. Nah, lucu, ini tuh ada dua warna sama warna biru. Jadi kalau untuk baby girl kalian bisa pilih yang pink putih, dan kalau untuk baby boy kalian bisa pilih yang warna biru. Oh iya, ini ketinggalan, ada ininya juga ya. Di sini nih kalian bisa pasang di sini. Jadi lucu kan? Nah, yang
selanjutnya aku ada ini perlak. Nah ini tuh perlaknya dari Sugar Baby. Aku pilih yang motif pink kitten karena babynya baby girl kayak gini nih. Ini tuh cukup gede banget sih menurut aku dibanding sama perlak-perlak yang lainnya gitu. Dan bahannya juga ini benar-benar tebal, karetnya tuh benar-benar enak dipegangnya tuh. Ini benar-benar rekomendasi banget buat moms yang punya bayi. Oke. Dan yang selanjutnya ini aku ada handuk. Aku cuma beli satu. Nah, nanti bakalan nyusul kalau misalnya ini kotor dan aku mau beli untuk ganti aja gitu. Ini motifnya nih lucu, flamingo. Memang ini nggak terlalu gede sih ukurannya, tapi cukup lah buat newborn. Dan ini tuh benar-benar menyerap air banget nih, walaupun kecil ini benar-benar menyerap air banget. Bahannya lembut gitu dari Little Palmer House. Nah yang selanjutnya aku ada waslap. Ini aku beli 2 juga, sama masih di Little Palmer House. Nah ini tuh ada buat tangannya gitu kan. Nah ini tuh bahannya lembut sih menurut aku, dan ini gemes banget warnanya. Gemes banget guys. Ini aku beli 2 untuk ganti juga. Dan yang selanjutnya itu aku ada pop-pop. Ini tuh sebenarnya aku nggak beli, ini cuman lungsuran dari kakaknya aja, tapi memang benar-benar masih bagus. Nah jadi aku selain pakai diapers gitu, aku udah siapin pop-pop bayinya. Jadi sebenarnya kasihan juga kalau misalnya bayi newborn langsung pakai diapers gitu. Jadi aku mau cobain pakai pop-pop kain dulu. Nah ini aku ada 10 biji sih kayaknya, nggak banyak-banyak. Cuman kalau untuk malam nanti aku pasti pakein si babynya diapers newborn. Nah, ini dia diapersnya. Aku beli yang kecil dulu aja, nanti gampang kalau misalnya udah lahir. Aku bakal beli lagi yang gede buat stok gitu. Nah ini kalian pakainya yang perekat gitu kalau newborn. Nah seperti ini. Aku pakainya Mami Poco. Mami Poco yang ekstra kering. Oke, yang selanjutnya aku ada cotton ball, dan aku cuman beli 1 aja karena memang dari pengalaman aku yang dulu juga ini tuh nggak butuh banyak-banyak banget, di praktis gitu. Jadi ini aku cuman beli 1 aja. Oke, untuk tisu basahnya dan tisu keringnya aku beli di Shopee juga kemarin pas 11-11 sale gitu. Padahal banyak ya tisu basah dan tisu kering di minimarket atau enggak di toko-toko terdekat, tapi karena kemarin itu lagi bener-bener sale, jadi aku bener-bener semuanya beli di Shopee. Nah aku pakainya yang ini, dan juga tisu keringnya dari Paseo. Nah oke. Dan ini aku siapin kasa steril. Nah itu fungsinya buat kayak bersihin si lidah bayi. Lidah bayi itu suka putih-putih kayak bekas mimi susu gitu. Bisa dibersihin pakai si kasa steril ini. Dan ini juga fungsinya bisa buat nanti untuk tali ari-arinya bayi gitu. Nah dan di sini aku juga siapin VCO. Ini tuh extra virgin coconut oil. Ini tuh fungsinya banyak banget. Kalian bisa searching deh VCO itu fungsinya untuk apa aja. Dan salah satunya aku siapin ini untuk pertama massage-nya aku nanti habis lahiran, terus massage si bayi. Terus kalau misalnya mandi itu bayinya suka aku pakein si PCO ini ke air mandinya bayi gitu. Jadi bikin kulit si bayinya tuh lembut. Terus ini juga bagus banget buat kesehatan. Ini juga diminum juga nggak apa-apa gitu loh buat aku yang lagi hamil besar gitu. Pokoknya banyak banget deh manfaat dari si VCO ini. Dan itu aku beli yang organik gitu. Ini 500 ml, gede banget sih ini. Expirednya 1 tahun ya. Oke, ini untuk perlengkapan mandinya aku
beli dari Sweet Sal semuanya kecuali ini minyak telurnya. Kalau minyak telurnya ini aku udah suka banget dari dulu, wanginya dari My Baby. Nah ini tuh jadi ada ekstrak perlindungan dari nyamuk gitu 8 jam, dan ini tuh harumnya benar-benar wangi banget. Sampai sekarang aku masih suka sama si My Baby ini, udah pernah ganti. Nah, untuk sabunnya ini ada dari Sweet Sal yang aloe vera. Ini tuh bisa untuk kepala dan juga untuk badan. Jadi itu benar-benar multifungsi banget. Jadi itu hair and body. Nah, ini aku beli yang pump. Terus ini ada hair lotionnya dari dari Sweet Sal juga. Jadi semuanya aku beli dari Sweet Sal. Ini tuh yang aloe vera, kemiri, dan seledri, dan itu benar-benar wangi sih menurut aku. Dan yang selanjutnya ini ada baby cream dari Sweet Sal. Ini tuh bisa untuk kayak ruang popok gitu, terus untuk kulit-kulit yang iritasi gitu. Dan ini tuh benar-benar lembut dan wangi gitu. Terus aku juga siapin ini. Ini ada baby color. Nah ini tuh baby colornya aku beli yang kecil dulu karena aku penasaran sama yang aroma lain itu yang ada yang kayak disemprot gitu ya dari Sweet Sal. Ini aku coba yang ini dulu. Nah itu wangi sih, ini juga benar-benar wangi. Ini yang Floral Kiss. Nah ini yang ukurannya berapa nih, 100 ml. Nah untuk baby oilnya juga aku beli dari Sweet Sal juga. Ini tuh mengandung aloe vera dan vitamin E. Nah dan yang terakhir ini ada cotton bud dari Kasen, karena waktu itu di tokonya itu cuman ada Kasen, jadi akhirnya aku beli yang dari Kasen. Nah, untuk peralatan mandi yang memang belum sampai aku mau sebutin di sini. Yang pertama itu ada bedak compact, karena memang katanya sih nggak disaranin ya bayi pakai bedak tabur gitu. Jadi aku mau coba pakai bedak compact gitu, dan gambarnya seperti ini. Nah ini tuh untuk pengganti bedak tabur baby gitu. Dan yang selanjutnya yang memang belum ada barangnya, aku udah siapin termometer. Termometer itu penting banget untuk cek suhu bayi, takutnya demam atau panasnya tuh naik turun gitu. Jadi aku siapin termometer yang ini. Dan yang terakhir aku ada siapin sisir bayi gitu, dan itu tuh sisir bayi itu lembut gitu kan, nggak kayak sisir kita untuk dewasa gitu. Dan gambarnya ini. Oke, next ke perlengkapan tidur. Nah di sini aku nggak beli baby nest, aku cuman beli kayak bed covernya gitu yang udah lengkap sama bantal dan gini. Jadi kita lihat seperti apa, karena yang udah aku beli baby nest itu kan kayak ada kayak sekatan gitu kan pinggirnya, jadi ada penghalangnya gitu, dan itu tuh nggak pernah kepake lama karena bayinya keburu gede gitu kan. Tapi kalau bed cover itu nggak ada pinggirannya gitu kan, jadi itu tuh bisa gitu kepakainya. Nah kayak gini. Nah itu cuman kayak bed cover dewasa aja kayak gini. Ini cukup empuk sih menurut aku, dan ini motifnya bolak-balik gitu, bisa pakai yang polkadotnya dan juga bisa yang flamingo. Nah kayak gini. Nah ini juga udah ada bantal. Nah yang ini bantalnya, bantal peangnya, ini juga bolak-balik, bisa dipakai bolak-balik ya. Dan juga ini ada bantal yang kotak biasa aja. Oke. Dan juga ada ini, ada gulingnya juga. Nah kenapa aku nggak beli baby nest, karena nggak pernah kepake lama gitu. Nah oke, yang selanjutnya aku udah beli kayak kelambu gitu, jadi kayak untuk anti nyamuk kalau babynya lagi tidur. Dan aku belum kasih lihat ke kalian gambarnya seperti ini ya kelambunya. Kalau beli baby nest itu udah ada kayak seperangkat sama kelambunya. Sebenarnya aku ada baby nest bekas kakaknya gitu, dan itu nanti bisa aku pakai lagi. Cuman ya dulu juga nggak pernah kepake lama, tapi bisalah dipakai untuk sesekali aja gitu. Nah, terus aku ada ini, beli selimut. Ini
harganya murah banget sih. Nah kayak gini, ini belum aku buka ya, cuman ini tuh nggak terlalu tebal sih menurut aku, tapi lumayan lah kayak buat kayak pulang dari apa namanya persalinan gitu bisa. Ini karena ada tutup kepalanya gitu kayak gini, ada tutup kepalanya. Belum aku buka ya, ini susah banget, nanti bakal aku gunting. Nah ini tuh ada tutup kepalanya, jadi nanti bisa dipakai pas aku pulang dari melahirkan gitu. Nah itu motifnya sih, karena motifnya aku beli ini lucu. Oke, yang selanjutnya itu ada perlak wonder pad. Itu tuh kayak tadi kan ada ya perlak mandi. Kalau yang tadi yang pertama aku kasih lihat perlak mandi, tapi yang kali ini ada perlak wonder pad gitu. Jadi kayak lembut kayak kain gitu, cuman bedanya bawahnya itu kayak waterproof gitu. Nah aku bakal kasih lihat gambarnya seperti ini. Dan itu dari Little Palmer House. Nah jadi untuk perlengkapan menyusuinya aku udah punya ini. Aku beli bantal menyusui gitu dari Omilen. Kenapa aku beli ini? Karena pengalaman aku dulu pas menyusui itu memang benar-benar waktu menyusuinya kan lama. Terus bener-bener aku tuh pegal buat megang bayi gitu, jadi harus ditopang sama si bantal menyusui ini. Nah ini kalian bisa pakainya simpan di sini di perut, masukin ke perut, dan nanti bayinya tinggal bobo di sini. Jadi nggak terlalu menopang bayinya gitu, jadi aku nggak pegal gitu. Nah itu benar-benar aku butuh banget sih. Cuman kalau misalnya moms nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Nah ini juga ada bonusan bantal tangannya gitu. Ini tuh dipakainya kayak gini. Nah, jadi kalian pas menyusui bayi nanti kan gini, jadi si kepala bayinya itu nanti nyender di bantal ini. Nah ini juga bolak-balik gitu ya, belakangnya abu-abu dan depannya itu putih kayak panda gini. Dan uniknya ini bisa diganti guys. Nah tuh ini kayak ada resletingnya gitu, kalian bisa cuci, dan juga kalian bisa beli si sarung bantalnya gitu, ada banyak ya di Shopee, bisa ganti gitu kalau misalnya si sarung bantal yang ini kotor. Nah oke, aku bakal simpan dulu. Nah jadi aku udah beli kayak silikon bisa disimpan di bra gitu, jadi nggak rembes, jadi nggak ke baju, jadi itu dia menampung si asinya gitu. Ketika misalnya ya yang sebelah itu kita kasih ASI ke bayi dan yang sebelah kita pakein silikon, dan itu benar-benar gak mubazir karena itu ditampung sama si silikon itu, dan kalian bisa simpan si ASI-nya itu jadi nggak kebuang atau rembes ke baju gitu guys. Dan ini tuh gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya aku juga beli kantong ASI. Kantong ASI itu untuk nanti kalau aku stok ASI gitu, kayak tadi misalnya menampung ASI, kalian bisa simpan di kantong asinya gitu dan dimasukin ke freezer. Dan kantong asinya aku udah beli yang ini. Nah ini tuh belum sampai. Nah jadi banyak banget barang yang belum sampai. Dan yang selanjutnya aku udah siapin ini botol susu dari Aven, dari Philip ya. Itu benar-benar rekomendasi dari moms di luar sana, dan juga aku pengen beli yang dari Aven ini. Katanya si ini apa namanya, nipolnya itu benar-benar lembut. Dan aku juga lagi beli yang dari Pigeon yang white neck, jadi si leher si botolnya itu gede kayak gini sama yang dari Pigeon, dan itu juga lembut ininya. Ini aku udah searching gitu di YouTube. Nah ini tuh kayak bunderannya gede banget, jadi nggak susah buat masukin si susunya ke dalam botol gitu. Mudah-mudahan ini cocok ya buat anak aku nanti. Nah, dan untuk sabun botolnya aku pakainya yang dari Kasen gitu, karena aku lebih suka wangi yang dari Kasen. Dan penampakannya seperti ini. Ini sabun khusus mencuci botol. Nah kalau misalnya kalian nggak mau yang ini juga bisa, nanti aku kasih tahu
dari merek lain di link di description boxnya ya. Nah, terus untuk sikat botolnya juga sebenarnya aku masih ada sih yang sampai sekarang kan kakaknya juga masih minum susu, dan itu aku pakai sikatnya, sementara aku pakai sikat yang ada dulu, gambarnya seperti ini. Dan ini tuh bener-bener berfungsi untuk membersihkan botol, jangan sampai pakai sikat yang lain ya guys. Oke, aku mau sharing. Jadi aku lagi pesen nipple shield. Nipple shield itu kayak gini gambarnya. Nah, aku beli dari Medela dan itu hasil searching aku juga. Itu review-review dari moms yang lain. Nah, jadi di pengalaman aku yang dulu sempet kasih ASI dan putingnya itu lecet. Nah, aku juga bingung pas lecet gitu, dan mau gak mau harus disusuin ke bayi, dan itu rasanya benar-benar sakit banget. Dan akhirnya aku menemukan si nipple shield ini untuk melindungi kelecetan puting susunya. Nah, itu jadi nggak terlalu sakit gitu. Nah, ini juga multifungsi banget, bisa banget buat moms yang memang putingnya puting tenggelam gitulah. Di sini pokoknya nanti kalian tinggal sharing aja tentang si nipple shield itu di description box. Misalnya di sini ada pengalaman moms yang memang anaknya bingung puting karena si putingnya itu tenggelam. Nah, kalian bisa pakai si nipple shield ini guys. Ini benar-benar membantu banget ya buat moms yang memang benar-benar putingnya itu tenggelam. Nah, terus selanjutnya aku udah siapin pompa ASI elektrik, karena aku dulu pakai pompa ASI yang manual gitu, benar-benar lumayan sakit banget, lebih sakit dari sedot sama bayi gitu loh. Alhamdulillah ada rezekinya, jadi aku usahain buat beli si pompa ASI elektrik, karena itu tuh benar-benar membantu banget buat aku di luar misalnya, nggak di rumah, itu benar-benar membantu banget. Dan yang aku udah searching itu yang memang cocok untuk moms di luar sana itu dari Spectra yang 9 plus. Nah, itu lumayan sih harganya, cukup pricey banget, cuman ini katanya sih nggak terlalu sakit. Nanti aku bakal cobain. Dan aku juga udah siapin cooler bag gitu, dan juga es gel untuk di cooler bagnya. Nah, ini cooler bagnya dan ini es gelnya. Nah, nanti aku bakal taruh linknya di description box. Nah, terus untuk yang selanjutnya aku udah siapin ASI booster juga. Aku udah dikasih rekomendasi dari kakak ipar aku, itu ada Mom Uung, dan juga ada dari Zoya Mix, itu kayak susu. Terus ada teh pelancar ASI. Nah, ini dia gambarnya di sini. Itu lagi on the way, belum sampai barangnya. Itu untuk ASI booster aku. Jadi itu tuh untuk seputar perlengkapan menyusui, segitu aja. Oke, jadi yang selanjutnya aku ada perlengkapan pakaian. Nah, di sini aku perlengkapannya nggak terlalu beli banyak-banyak, karena apa? Yang pertama itu ada lungsuran dari kakaknya yang memang bisa dipakai untuk baby girl juga gitu. Dan juga yang kedua, baby newborn itu cepat besar, jadi si baju-bajunya itu nggak akan kepake lama gitu guys. Ini cuman sharing aja buat moms, jangan terlalu banyak beli baju untuk baby newborn. Jadi kalau mau beli itu dari 3 bulan ke atas atau enggak 6 bulan ke atas gitu. Nah, kalau untuk newborn itu karena babynya cepat besar. Nah, di sini aku ada beli bedong baby. Nah, ini dia. Ini tuh motifnya gemes-gemes parah, dan aku cuman beli 2 pack aja karena memang ada sebagian bekas kakaknya gitu. Aku bakal buka satu ya. Nah, ini tuh kayak bahan panel gitu sih menurut aku. Nih, kayak gini. Ini motifnya lucu-lucu sih menurut aku, makanya aku beli bedong ini. Tapi memang nggak sebesar bedong-bedong yang lain, itu standar aja sih ukurannya gitu. Nah, itu berapa ya aku belinya, nggak nyampe 100.000 sih, 60.000 lebih kalau nggak salah, dapat 4 bedong. Nah, kalau misalnya di offline store itu aku cek 115 atau 120 untuk dapetin 4 bedong ini. Nah, kalau di online itu
benar-benar murah sih menurut aku harganya, dan juga aku bisa pakai gratis ongkir gitu. Oh ya, aku juga ada siapin bedong yang lain dari merek lain, dari Boho Baby juga. Yang ini tuh bahannya katanya sih agak stretchy gitu, dan ukurannya juga agak besar, jadi kayak hampir bahan bukan kaos sih, kayak velvet atau kayak apa, aku juga belum pegang karena belum sampai gitu. Dan rekomendasi kedua itu dari Aqusphara. Nah itu kalau Aqusphara harganya agak pricey banget. Itu ada yang paketan dan juga ada yang dijual satuan. Aku cuma beli satuan karena penasaran banget, katanya sih bahannya bagus. Nah ini gambarnya kayak gini yang dari Aqusphara. Terus aku udah siapin ini gurita baby. Sebenarnya ini guritanya aku nggak beli, ini juga turunan dari kakaknya. Sebenarnya juga dokter nggak nyaranin buat pakai gurita ini karena katanya sih jadi menghambat kayak pergerakan, kayak pernapasan gitu. Kalau misalnya kalian masih ada yang pakai gurita bayi yang ditali-tali gini, pakainya jangan terlalu kencang juga nalinya karena kasihan juga ya babynya, takutnya susah gerak gitu. Tapi ini takutnya nanti aku butuhin juga, tapi aku simpan karena ini bekas kakaknya dulu gitu. Ini cuman 10 aja sih, nggak banyak-banyak. Kalau misalnya kalian yang penasaran mau beli ini, nanti aku cantumin linknya juga di bawah ya. Nah aku kemarin lihat ini di Shopee, ini masih gurita, cuman ini tuh gurita instan. Ini gemas warnanya, jadi aku beli. Dan ini tuh nggak ribet, nggak harus ditali-tali, cuman pakai perekat aja gini tuh. Cuman dipakainya tuh tempelin aja gitu. Jadi benar-benar simple sih menurut aku. Ini tuh lucu tuh motifnya. Kalian bisa lihat motifnya. Ini yang pertama, yang kedua, ini masih sama ya. Tuh, yang warna ungunya benar-benar lucu. Tuh, gemes kan warnanya. Dan ini yang terakhir, ini cuman satu paknya isinya 6, jadi aku cuman beli satu pak, nggak banyak-banyak. Ini juga bisa sih, maksudnya nggak untuk penahan perut aja, jadi kayak kalau bayinya takut kedinginan juga pakai ini, dilapisin gitu. Yang selanjutnya ini aku ada kaos singlet atau kaos dalam, itu dari Velvet Junior. Dan ini tuh rekomendasi dari moms yang lain, katanya bahannya halus, dan akhirnya aku beli. Dan memang ini bahannya cukup halus, bener-bener halus. Aku tuh ini kemarin lagi sale, jadi beli 3, ini gratisnya 1 gitu. Jadi aku cuman siapin 4. Nah takutnya kan baby newborn juga cepet gede gitu, jadi aku baru siapin yang 4 biji aja. Nanti kalau misalnya gurita instannya udah nggak cukup, aku bakal pakein si kaos ini dalaman ini ya. Atau enggak nanti kalau babynya tambah besar, aku nanti bakal siapin yang ukuran besarnya juga. Nah untuk bajunya ini aku beli paketan karena lebih murah gitu. Kalian juga bisa sih kalau misalnya nggak mau paketan, beli satuan gitu misalnya ya. Nih aku beli dari Fluffy yang Grey series. Ini tuh baju kutung nih, ada yang putih, jadi ini tuh Grey series. Kenapa aku belinya yang Grey? Karena kemarin sempet bimbang dengan gender bayi, jadi aku usahain beli yang memang warnanya netral gitu. Ini bisa buat cewek cowok. Nah ini buat baby girl bisa, baby boy juga bisa. Jadi aku kemarin beli bajunya tuh abu-abu series gitu, Grey series semua. Nah baju kutungnya ada 3 ya, yang dari paketan itu. Ada yang putih, terus ada yang ini salur-salur, terus ada juga yang ini abu-abu polos. Nah ini jadi baju kutungnya kan motifnya 3 gitu kan, beda-beda gitu. Dan aku juga beli ini udah satu paket, jadi nggak usah dipadu-padanin cari-cari celana yang lain. Jadi ini udah benar-benar nyambung sama yang tadi celana popnya. Nih aku beli celana popnya juga, ini udah satu set, ada yang polos, salur, dan juga polos abu. Nah ini tadi kalian bisa pasangin kayak gini. Ini udah abu-abu sama abu-abu gitu. Kalau yang salur sama yang salur nih, jadi nggak usah bingung lagi kalau beli paketan itu.
udah satu set gitu kan. Nih kayak gini, putih sama putih, ini gemes parah. Dan kalian gak usah raguin lagi kalau dari merek Fluffy itu benar-benar lembut dan juga jahitannya rapi. Oke, yang selanjutnya ini aku ada masih dari paketan juga. Jadi isinya tuh ada baju pendeknya yang ada seri apa namanya itu beruangnya gitu. Terus ini yang salurnya nih, tuh kan gemes-gemes kan. Dan ini yang abu-abu polos. Untuk celananya juga aku ada celana apa yang buka kaki. Ini buka kaki ya. Nah ini juga motifnya sama kayak tadi yang atasan pendeknya. Dan ini yang salur tuh. Nah, ini yang abu-abu polosnya. Jadi untuk gak usah bingung lagi pasang-pasangnya sama atasannya. Jadi itu bener-bener gemes-gemes sih. Memang simpel, cuman gemes aja gitu motifnya. Nah dan yang terakhir yang aku beli dari paketan itu ada baju panjang tuh. Ini yang abu-abu polos, terus putih polos, terus yang tetap salur. Nah ini tetap warna abu-abu. Dan celananya yang tutup kaki. Ini bisa pakai buat tidur ya, karena ini anget banget tuh. Jadi kakinya ketutup. Ini juga 3, jadi masing-masing itu 3 ya motifnya. Oke. Aku juga ada beli yang agak ada motifnya. Ini bisa baby girl sama boy sih menurut aku. Ini tuh aku beli paketan 3 ya. Ini satu pasang nih, satu pasang panjang yang polkadot kuning. Terus apa namanya, ini yang warna pinknya, ini celana panjangnya. Nah ini ada yang biru sama celananya. Dan itu satu paketnya murah banget, cuman 57.000 kalau nggak salah. Bener-bener murah sih menurut aku. Kalau beli satuan itu satunya bisa 16.000 atasannya aja, dan bawahannya 16.000 dikalikan 6. Lumayan sih, beda jauh ya dari offline store dan online store itu. Nah terus aku ada siapin baju ini slip sweat ya. Ini aku slip sweatnya nggak yang newborn, ini dari ini 6 ounce sih, tapi bisa kayaknya untuk 3-4 ounce gitu. Ini dari Libby. Ini cukup bagus sih menurut aku bahannya tuh. Dan motifnya itu bener-bener lucu parah. Motifnya lucu banget tuh, lucu kan. Nah ini yang terakhir. Nah ini udah satu paket. Aku beli 100 berapa ya, aku lupa lagi. Pokoknya nanti aku bakal cantumin deh harga sama linknya di description box. Oke. Nah jadi untuk bajunya segitu aja, karena memang ada banyak baju bekas kakaknya lungsuran gitu yang masih pada bagus. Dan untuk newborn kira-kira segitu aja, karena sekarang lagi pandemik, gak akan keluar gitu kan, paling imunisasi aja, check up ke dokter gitu. Nah jadi gak akan dulu main kan selama 40 hari, apalagi kalau kata orang tua zaman dulu itu selama 40 hari jangan dulu kemana-mana. Jadi aku nggak siapin baju untuk main atau baju keluarnya, karena nanti bisa pakai slip sweat untuk check up atau imunisasi gitu ya. Dan di sini aku juga udah siapin beberapa sarung kaki dan sarung tangan. Ini aku beli, kalau yang ini aku beli dari Libby gitu. Ini yang polosan untuk baju yang tadi yang grey series gitu. Ini juga dari Libby. Nah kalau yang ini aku beli offline store sambil lewat, ini lucu jadi aku beli. Nah kalau ini dari Little Owl. Nah, kalau Little Owl ini udah sepaket si topinya sama si sarung kaki dan sarung tangan. Dan aku mau buka, susah ya. Nah ini udah topi sama sarung tangan dan kaki. Nah kayak gini. Nah ini udah ada sarungnya, sarung kaki, dan ini udah sarung tangan dan juga topi. Ini udah satu set. Nah jadi aku beli 3, cukup lah ya sarung tangan segitu, karena aku juga ada lungsuran juga kalau sarung tangan sama sarung kaki. Dan sini aku beli kaos kaki, ini tuh kayak
lucu-lucu sih, ini gemusin kecil gitu. Nah, ini walaupun pink tapi ini motifnya beda-beda tuh. Ini yang satu gini, yang satunya gini polosan, satunya nih ada kayak beruang gitu, beruang atau apa ya, pokoknya lucu deh. Ini yang salur-salurnya, dan yang terakhir yang ini. Jadi aku beli 5 itu udah satu paket gitu, murasnya menurut aku. Terus ini aku ada apa namanya, kayak penutup mata eye mask nih. Kalau dijemur bayinya ditutupin matanya pakai ini biar nggak silau gitu kan, kasihan di bawah terik matahari kesilauan. Jadi itu pakai perekat ini tuh, tinggal pasangin. Dan ini motifnya lucu banget, unicorn. Jadi itu tadi perlengkapan pakaian bayi. Dan yang selanjutnya ini ada perlengkapan ibu. Yang pertama ini aku beli Softex Maternity. Nah ini tuh penting banget ya, jadi bagi ibu yang melahirkan pasti itu keluar darah nifas, jadi penting banget siapin ini. Dan aku baru siapin satu aja karena dari pengalaman aku yang dulu itu nggak terlalu banyak keluar darah, jadi kayak mens aja gitu, kayak head. Nggak terlalu lama juga, mungkin ada beberapa ya yang sampai keluarnya sebulan gitu, tapi kalau aku seminggu lebih itu udah bersih gitu si darahnya. Jadi aku putusin buat beli satu aja, kalau gampang nanti aku tinggal beli lagi. Nah yang kedua ini ada korset. Ini sebenarnya aku cari yang 3-in-1 gitu, banyak sih merek-merek yang bagus kayak Moimon kayak gitu-gitu, cuman cukup pricey sih harganya menurut aku. Dan aku nemuin ini mereknya apa ya, kayak produk Cina gitu, cuman menurut aku bagus sih ini ya. Ini tuh jadi ada 3-in-1 gitu. Pertama di perutnya pakai ini, terus ini untuk perut bagian bawah nih, ini tuh agak kecil ukurannya. Kalau yang ini perut bagian bawah agak ke pinggang gitu. Nah, terus yang terakhir ini bagian pinggulnya yang kecil, jadi ini 3-in-1 banget dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi aku udah siapin si korset instan ini gitu. Walaupun aku juga punya korset, bukan korset itu namanya, kalau zaman dulu itu gurita, ada gurita ibu. Aku nggak beli sih, cuman aku punya 2 bekas lahiran dulu. Jadi aku belinya yang big size gitu, bukan big size ya, jadi kayak panjangnya sampai ke pinggul. Nah ini kayak tali-tali gitu, ini agak ribet sih menurut aku, cuman ini tuh kayaknya ampuh banget buat ngecilin perut sehabis lahiran. Nah aku punya 2 sama ini ya, untuk stok aja sih. Ini benar-benar kepake dari dulu dan sekarang kepake lagi pas aku hamil yang kedua. Oke. Nah ini aku siapin breast pad dari Mama Pad. Ini tuh sebenarnya kalau di rumah gak usah pakai yang ini tuh yang sekali buang gitu. Kalau di rumah ada yang ini ya, aku kasih gambarnya. Jadi ini tuh bisa dicuci gitu, jadi nggak kayak gini. Ini untuk khusus dipakai keluar aja sih, jadi sekali buang, jadi nggak bikin rembes ke baju. Jadi kalian bisa pakai di dalam bra menyusui gitu si breast pad ini. Nah jadi ini tuh nggak beli banyak-banyak, aku cuma beli segini, jadi khusus untuk keluar aja gitu. Nah yang selanjutnya ini ada bra menyusui. Nggak apa-apa ya aku kasih lihat branya, nggak terlalu sensor juga sih menurut aku, karena branya nggak aku pakai. Ini cuma aku kasih lihat aja kayak gini bentukannya. Nah ini tuh aku belinya yang merek Telly. Ini tuh ada yang dari Sorex juga, cuman aku keburu beli ini, jadi ya udah sih beli ini aja. Harganya sama sih, nggak terlalu jauh-jauh banget sama yang Sorex. Ini tuh kayak gini tuh, aku beli yang ini yang nude, yang black, dan aku beli yang grey. Jadi tuh gampang banget sih ini pakainya guys, dibukanya tuh. Jadi kalau kalian mau kayak menyusui gitu, tinggal buka di sini tuh, tinggal ada bukaannya. Dan ini tuh bahannya bener-bener lembut, menurut aku bikin nyaman gitu. Terus di dalamnya juga ada penyimpanan. Nah ini untuk tadi yang breast pad tadi nih, di sini ada lubang nih kayak gini, lubangnya untuk menyimpan si breast pad. Nah
kayak gini. Ini kan ada si busanya gitu kan. Nah, kalian bisa didobel sama breastbandnya, masukin ke sini. Nah, jadi ini benar-benar rekomendasi sih buat moms bra-nya. Jadi bahannya tuh benar-benar lembut, adem gitu, nggak yang kayak katun biasa ya bahannya. Terus next perlengkapan lainnya di sini aku ada gendongan instan gitu dari My Baby Pouch. Nah, ini My Baby Pouch. Aku bakal kasih lihat gendongannya seperti ini. Nah, tuh, jadi itu bolong gitu aja. Aku beli yang abu-abu. Nah, jadi kalian gampang banget tinggal masukin gitu aja ke badan kalian, dan nanti si babynya simpen di sini. Itu ada berapa ukuran ya? Ada S, M, sama XL kalau nggak salah. Ini aku beli yang M. Kalau newborn kayaknya S ya. Kalau ini bisa buat 3 bulan ke atas kayaknya ya kalau gendongan yang ini. Tapi kalau ibu aku tuh senengnya pakai gendongan jarik gitu. Kalian tahu nggak sih gendongan jarik yang gendongan jadul gitu? Benar-benar andalan katanya daripada gendongan-gendongan yang kekinian. Jadi pasti ibu aku kalau nanti bantuin gendong pas pulang dari persalinan pasti dia pakai yang gendongan jarik gitu kan. Kalau ini buat nanti aku kalau pakai ke imunisasi keluar-keluar gitu pakai ini. Itu benar simple banget, instan gitu, nggak usah diputer-puter gimana, pasang-pasangin gitu. Terus aku mau sharing, aku juga dapet kado. Sebenarnya ini bukan buat newborn, ini buat nanti bayinya kalau udah makan. Berarti di umur berapa ya? Kalau misalnya di umur 6 bulan itu bayinya belum bisa duduk. Paling ini 9 bulan deh kayaknya. Ini kayak 9 bulan kayak bayi udah duduk gitu. Aku dikasih kado dari teman-teman aku ini. Nah, ini aku bakal buka. Tapi aku nggak pasang ya. Ini lumayan ribet juga. Tampilannya kayak gini. Wow. Buat kalau si babynya makan, jadi dia tuh makannya nggak yang lari-lari gitu sambil main-main gitu. Nah, jadi biar duduk di sini. Nah, nanti babynya dipasang di sini gitu. Ini, nah nanti babynya pakai silk bednya juga di sini. Ini juga ada kakinya ya. Nah, ini kan kayak gini. Ini aku alhamdulillah dapat kado dari teman aku. Oke, jadi segitu aja sharing tentang perlengkapan persalinan baby newborn aku. Kalau misalnya ada kekurangan atau ada yang terlewat, aku mohon maaf banget. Dan misalnya moms ada pengalaman misalnya harus beli ini nih, jadi nanti tolong sharing di bawah sini ya, di description box buat masukan aku juga nanti lahiran. Nah, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan sharing kali ini benar-benar bermanfaat buat moms yang mau lahiran ya. Bye bye.